Baiklah, kita buka pertemuan dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah yang ke-8, surah Al-Anfal. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini, mengkaji surah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasa, dalam kajian ini kita akan fokus kepada 3 hal yang penting, yaitu pertama menyangkut tentang arti dan makna. Dalam hal ini, apa arti dan makna di balik Al-Anfal sebagai judul surah yang ke-8? Yang kedua, kita akan melihat hubungan surah yang sedang kita kaji, surah ke-8, yaitu Al-Anfal, dengan surah sebelumnya, surah ke-7, yaitu surah Al-A'raf, yang disebut dengan istilah al-munasabah, korelasi atau hubungan antar surat. Barulah yang ketiga, yang terakhir, kita akan mengambil pesan-pesan penting dari surah yang sedang kita kaji, yang disebut dengan istilah ad-durusul mustafadah, yaitu pelajaran-pelajaran penting, pelajaran-pelajaran berguna yang dapat kita ambil dari beberapa ayat yang tertera di surah Al-Anfal ini. Jadi ringkasnya, kajian ini fokus kepada arti dan makna, hubungan, dan pesan. Sekali lagi, semoga kiranya dengan mengkaji surah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu berada pada jalan kebenaran seperti yang kita ucapkan dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat pembahasan pertama, yaitu arti dan makna. Arti dan makna kita bedakan, karena arti dapat kita lihat dari terjemahan, sedangkan makna artinya arti atau arti penting di balik nama yang ada di surah yang sedang kita kaji. Kita mulai dengan melihat arti. Al-Anfal, kata-kata Al-Anfal tertera di ayat pertama. Jadi judul pembahasan kita di surah Al-Anfal ini Anil Anfal, yang terdapat pada ayat pertama. Sekaligus kita dapat melihat di sana apa arti dari surah yang ke-8 ini. Saya bacakan ayatnya, ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Di situ kata-kata Al-Anfal diulang 2 kali. Mari kita lihat artinya berdasarkan terjemahan yang ada. Silakan baca terjemahan ayat pertama. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang.
Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang yang beriman. Ya, jadi kita dengarkan bahwa Al-Anfal artinya adalah rampasan perang. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan itu ketentuannya itu menurut petunjuk Allah dan Rasul. Jadi sekali lagi arti dari judul surah ke-8 ini adalah harta rampasan perang. Makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia bahwa kita dalam hidup ini bagaikan seorang yang berjuang menghadapi musuh. Dan kita akan mendapatkan keuntungan saat kita dapat memenangkan pertempuran. Jadi sekali lagi, walaupun Al-Anfal dalam surah ini berkaitan dengan perang secara fisik dan sudah kita ketahui perang-perang yang terjadi, tapi secara makna melihat kepada apa kandungan di balik kata-kata anfal, peperangan atau harta rampasan perang di balik surat ke-8 ini, itu menyadarkan manusia bahwa kita sebenarnya tengah berperang, tengah bertempur, melawan musuh yang tetap ada, kita sadari atau tidak. Nah, dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahkan seorang nabi pun mempunyai musuh. Setiap manusia lahir, ia telah ditunggu oleh musuh. Siapakah musuh manusia? Musuh abadi manusia, itulah dia, syaitonir rajim, syaitan. Allah mengingatkan itu berkali-kali dalam Al-Quran, dan kita ambil satu ayat untuk menegaskannya, yaitu surah 35, ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhinuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surah Fatir, surah yang ke-35, ayat 6 menegaskan bahwa manusia terlahir dan hadir ke dunia, ia telah dinanti oleh musuh abadi. Silakan. Terjemahan surah 35. Ya. Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi dikatakan, hai manusia, sesungguhnya setan itu musuh. Dan ia menjadi musuh abadi manusia karena tujuannya adalah bagaimana mengantarkan manusia untuk sampai ke neraka yang bernyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita hubungkan dengan surah 20. Pada surah 20, surah Toha, ayat 116 dan 117 dikatakan begini. Surah Toha, surah ke-20, berbunyi wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. 117-nya فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Silakan.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. 117. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Kamu akan celaka. Kamu akan menjadi tawanannya. Dari sejak Adam diturunkan ke bumi, Allah berpesan, hai Adam, ini musuh untukmu dan musuh untuk istrimu. Pada ayat lain dikatakan musuh untuk keturunanmu, seperti tersirat di surat 17. Kita tambah satu ayat lagi untuk menegaskan itu, yaitu yang tertera pada surah 17. Pada surah 17, surah Al-Isra dikatakan, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Terus, satu lagi. Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Nah, itulah dia makna di balik Al-Anfal, ada pertempuran abadi yang akan dihadapi oleh setiap manusia yang hadir ke muka bumi, yaitu pertempuran melawan iblis dan keturunannya, melawan iblis dan anak buahnya. Siapa yang dapat memenangkan pertempuran itu, ia berhak mendapatkan Anfal. Jadi, sekali lagi, Anfal ini bukan cerita pembahagian perang, karena kalau semata-mata itu, maka peperangan bisa saja tidak terjadi secara fisik. Tapi Anfal ini, karena ialah firman Allah, dan berlanjut terus sampai hari kiamat, ia mengingatkan, menyadarkan kita pertempuran abadi sepanjang masa, yang dihadapi oleh setiap insan yang hadir ke muka bumi, yaitu pertempuran lawan musuh, yang dia sadari atau tidak dia sadari, yaitu setan yang selalu menyesatkannya. Dari awal saya katakan, bahkan seorang nabi pun mempunyai musuh. Itulah dia iblis dan anak buahnya. Untuk menyatakan bahwa setiap nabi pun mempunyai musuh, mari kita lihat surat 6 ayat 112. Pada surat 6, dulu telah kita kaji, surat yang ke-6, namanya surat Al-An'am, ayat 112, dikatakan begini. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Itulah dia makna di balik Al-Anfal, menyadarkan manusia adanya musuh abadi yang menanti.
Apakah bentuk anfal itu? Jadi kalau kita berperang dalam hidup ini memang kita harus bertempur, harus berjuang. Yang kita hadapi disebut dengan istilah setan dan kawan-kawannya. Apakah wujud peperangan itu? Kita harus berperang melawan apa? Melawan setan apanya? Nah, maka yang dikatakan menang dalam pertempuran itu adalah apabila kita dapat melawan misi setan. Misi setan itu adalah menciptakan permusuhan. Menciptakan permusuhan antara manusia. Sehingga kita lupa musuh kita bukan manusia. Manusialah saudara kita. Bila dinaikkan tarombo, silsilah keturunan kita, semua kita akan berakhir ke Adam dan Hawa. Kita manusia adalah saudara. Musuh kita Allah di seberang sana. Musuh kita adalah iblis. Allah jin yang berjanji di depan Allah akan menyesatkan manusia. Itu musuh kita. Oleh karena itu, yang namanya musuh kita itu mempunyai misi untuk membuat terjadinya permusuhan antar manusia. Jadi bentuk pertempurannya adalah agar kita tidak terjebak dalam suasana permusuhan dan kebencian antara manusia. Itulah makanya dikatakan misi para nabi sebagai musuh dari iblis, Allah menyebarkan kasih sayang. Dalam surah pertama kita diingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ayat ketiga dikatakan, Ar-Rahmanir-Rahim. Misi para nabi adalah, Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang antara manusia, itulah yang harus kita perjuangkan. Karena di balik sana, di seberang sana, misi iblis adalah menciptakan permusuhan, menciptakan kebencian antar manusia. Sehingga kita kehilangan fokus siapa yang kita hadapi, yaitu iblis yang misinya adalah menyebarkan kebencian dan permusuhan. Mari kita ingatkan tentang misi iblis ini yang tertera di surah 5 ayat 91. Surah 5 adalah surah Al-Ma'idah. Ayat 91 berbunyi, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar, arak, dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itulah dia yang menjadi misi iblis. Misi setan. Jadi pertempuran kita adalah bagaimana menghadapi hal-hal yang memancing kepada terjadinya permusuhan dan kebencian antara manusia. Nah, itu misi iblis itu. Pertempuran kita itu. Pertempuran kita melawan hal-hal yang menyebabkan perpecahan antar warga manusia, anak cucu keturunan Adam. Itulah makanya mari kita lihat kembali ke ayat pertama. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, jadi perbaikilah hubungan antara kamu. Wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki hubungan antara kamu. Jadi memperbaiki hubungan sosial antara warga manusia yang didasari oleh ketakwaan kepada Allah. Sehingga kita menjadi mukmin sejati, orang beriman yang sebenarnya, itulah yang menjadi target kita untuk memenangkan pertempuran, jangan menjadi tawanan iblis. Apa anfalnya? Kalau peperangan, anfalnya lah harta. Tapi kalau pertempuran yang abadi seperti ini, yang dijalani oleh setiap manusia, maka anfal atau harta rampasannya, hadiah untuk memenangkan pertempuran itu adalah seperti tertera di ayat 4-nya.
Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ayat 4 surah Anfal Mereka mengatakan, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. nah, ada 3 hadiah bagi orang yang memenangkan pertempuran melawan misi iblis itu, yaitu darajatun inda rabbihim, derajat tinggi di sisi Tuhan, maghfiratun, ampunan, warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Sekian tentang arti dan makna. Kita lanjut kepada bagian kedua, yaitu hubungan. Apa hubungan surah Al-Anfal dengan surah yang lalu, Al-A'raf? Bila surah yang lalu, surah Al-A'raf menjelaskan tentang tempat yang tinggi di dalam saat kita di akhirat nanti, tempat yang tinggi di akhirat, di mana kita katakan kemarin di tempat tinggi itu seorang dapat melihat orang-orang yang dikasihinya untuk dibawanya serta ke dalam surga. Al-A'raf, orang-orang yang punya derajat yang tinggi sehingga ditempatkan di tempat yang tinggi. Maka surah sekarang mengingatkan Al-A'raf itu diberikan kepada pemenang pertempuran. Dengan perkataan lain, Al-A'raf diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan Anfal. Al-A'raf diberikan sebagai bonus bagi orang-orang yang mendapatkan Anfal, seperti tertera di ayat 4 tadi. Ayat 4 mengatakan mereka yang memenangkan pertempuran mendapatkan Anfal itu, mereka mendapatkan 3 bonus. Derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi atau Al-A'raf diperoleh bagi orang-orang yang memenangkan pertempuran melawan musuh yang selalu menggiring untuk lupa kepada Allah dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan. Itulah dia hubungannya. Sekali lagi, A'raf menjelaskan tempat yang tinggi, Anfal mengingatkan untuk mendapatkan tempat itu, dapatkan Anfal, menangkan pertempuran, berhati-hati dengan hal-hal yang dibawa oleh iblis dan kawan-kawannya, menyebarkan kebencian dan permusuhan, sehingga lupa kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekian tentang hubungan surah yang lalu dengan surah sekarang. Sampailah kita kepada poin yang terakhir, yang ketiga. Inilah yang merupakan hal yang penting untuk kita hayati. Jadi, Anfal ini kita ambil 3 pesan pentingnya. Yang judul kecilnya adalah cara mendapatkan Anfal. Bagaimana caranya memenangkan pertempuran? Bagaimana caranya menjadi orang mukmin sejati? Karena pemenang pertempuran disebut juga dengan istilah merekalah orang mukmin yang sejati. Bagaimana caranya? Melalui surah Al-Anfal ini kita diingatkan dengan 3 pesan penting agar kita mendapatkan Anfal seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Mendapatkan harta rampasan perang ilahi yang menanti kita di akhirat nanti. Caranya bagaimana? Pertama, perhatikan dengan penuh cinta. Perhatikan dengan penuh kasih firman ilahi. Itu nomor 1. Jadi, perhatikan dengan baik. Cintai sepenuh hati firman ilahi. Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran itu berisi energi rahmah, kasih sayang. Di orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang, sulit kepada Quran, sulit. Dan indikasi bahwa kita memiliki kasih sayang yang tulus, Allah setulus apa kita mencintai Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi, bagaimana caranya meraih Anfal? Cobalah perhatikan di diri kita. Diri kita seperti kita ingatkan dalam kajian-kajian yang lalu, batin kita, jiwa kita memiliki kebutuhan. Ia perlu konsumsi rohani. Ia perlu mendapatkan santapan rohani. Santapan rohani untuk ruh adalah Al-Quran. Kalau benar kita peduli, kalau benar kita cinta kepada diri kita, untuk kebaikan diri kita,
maka berilah rohani kita santapan yang pantas, Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bila kita ingin memenangkan pertempuran melawan iblis dan kawan-kawannya, cintai Quran dengan sepenuh hati. Rasakan di diri kita, benarkah kita mencintai firman Allah ini dengan tulus? Itu disebutkan di ayat kedua, surah Al-Anfal. Jadi pesan pertama ini, cintai Quran setulus hati. Itu adalah cara mendapatkan Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi bagaimana kita untuk meraih Anfal? Miliki hati yang cinta pada Quran. Cintai Quran sepenuh hati. Karena Quran berisi rahmah. Dan iblis, setan, itu terganggu bila manusia mempunyai hati yang penuh cinta kepada Quran. Itulah makanya misi iblis yang tadi Allah untuk menyesatkan manusia, itu diantaranya yang terpenting adalah menghalangi manusia dari mencintai Al-Quran. Itu sekaligus indikator bahwa orang-orang yang tidak mencintai Quran sebenarnya tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Mari kita lihat bandingannya di surat 39, surah Az-Zumar ayat 45, dikatakan begini. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Silakan. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Jadi hati, masalah hati. Kenapa hati mencintai atau menyenangi kata-kata selain Allah? Firman-firman selain Allah, kata-kata manusia dan lain. Kenapa ketika disebut firman Allah kita merasa enggan? Itu hati-hati. Kita boleh jadi telah menjadi tawanan secara tidak kita sadari. Tawanan dari kebencian yang terpendam, yang dihembuskan oleh iblis. Sebagaimana iblis benci kepada firman Allah, menolak firman Allah. Maka kebencian yang sama dihembuskan oleh iblis, yaitu benci pada firman Allah. Tidak mau diperintah Allah, enggak mau sujud. Tidak mau dengar perintah Allah. Itu dihembuskan ke hati orang-orang yang ingin dikuasai oleh iblis. Apabila disebut nama Allah, benci, kesal orang-orang yang tidak beriman. Bila nama lain disebut, mereka gembira. Allahu Akbar, yas'alunaka 'anil anfal. Orang nggak suka itu. Tapi kalau diganti bukan firman Allah, firman yang lain, dipanggil nama yang lain, dipanggil umpamanya Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Gembira aja. Bang Toyib, kok girang ya, girang. Rasanya hatinya tentram mendengar itu. Kembali kepada yas'alunaka, benci. Itu indikatornya itu. Indikatornya hati kita. Benar apa enggak mencintai firman Allah? Karena mencintai firman Allah, sehingga memperhatikan dengan baik, itu ciri orang beriman. Itu ciri dari pemenang sejati. Dan bila belum sampai ke sana, berperanglah melawan kebencian itu. Karena kebencian kepada firman Allah merupakan target dari serangan iblis. Seperti dikatakan di surah 43, ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36 dikatakan, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ
له شيطانا فهو له قرين Dan barang وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Sekaligus 2 ayat ya, silakan. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh, mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sayangnya itulah tipuan iblis. Mengira, ada orang-orang mengira hidup di dunia ini bertempur melawan musuh yang tidak diketahui dan disadari tadi, itu bertempur itu tidak perlu memakai petunjuk Allah. Artinya tidak ada kaitan dengan firman Allah. Itu punya kaitan. Bahwa kita mempunyai ketidakpedulian, tidak peduli pada firman Allah, itu tanda kita dikuasainya. Allah tegas mengatakan itu. Dengan segala macam cara, dengan segala macam alasan. Berpaling dari Al-Quran, itu indikator orang-orang tersebut telah dikuasai oleh setan. Rasulullah mengadu kepada Allah. Kenapa orang-orang ini meninggalkan Al-Quran? Allah katakan, begitulah setiap nabi punya musuh. Seperti dikatakan di surah 25 ayat 30. Surah 25 Al-Furqan mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ya Allah, kaumku mengabaikan Quran. Padahal pertempuran, itemnya, itu salah satu materi pertempuran itu adalah memiliki hati yang cinta pada Quran. Kenapa mereka malah meninggalkan Quran? Apa jawaban Allah? Lanjut ayat selanjutnya. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi pesan pertama ini menyadarkan kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan hal yang nyata dalam hidup ini. Kita miliki hati, coba perhatikan hati kita. Adakah di hati kita rasa cinta pada firman Allah? Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bab tentang Fadhailul Quran mengatakan, cobalah hai manusia kau pikirkan. Bila ada temanmu membawa berita, mengirimkan WhatsApp, mengirimkan pesan, kamu berdiri. Ya, kalau pada masa Imam Ghazali itu belum ada HP ya, itu masih berupa surat. Nanti datang temanmu bawa surat, kamu berhenti dan merasa tadi itu ingin tahu isi surat. Kalian perhatikan kata demi kata. Kalian baca surat dari temanmu dengan penuh perhatian. Itu surat teman. Kita minggir untuk membacanya. Menyiapkan waktu untuk memperhatikan. Sekarang datang surat-surat dari Tuhanmu, penciptamu, memberikan kepadamu petunjuk-petunjuk yang benar, mengarahkanmu kepada jalan yang lurus. Kenapa kau abaikan? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab tentang keutamaan Quran, menuliskan kata-kata demikian. Cobalah hai manusia kau pikirkan. Surat-surat dari temanmu kau perhatikan. Surat-surat Tuhanmu kau abaikan. Benarkah kau ingin memenangkan pertempuran? Kira-kira gitu kalau kita masukkan pada kajian kita. Itu renungan pertama. Kita ingin anfal, mendapatkan a'raf. Tapi itu diberikan kepada orang-orang yang menangkan pertempuran. Apakah pertempuran yang harus kita hadapi? Bagaimana menangkannya? Menangkanlah hati yang cinta pada Quran. Hati yang benci tidak peduli pada Quran. Itu hati yang kalah. Dan itu mengisyaratkan bendera setan ada di sana. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pesan yang pertama. Kita lanjut sekarang kepada pesan yang kedua. Bagaimana menangkan anfal? Yang kedua, hayati sholat sebagai dialog kepada Allah. Jadi cara menangkan pertempuran itu sholat. Makanya misi setan yang lain dalam rangka menyebarkan kebencian
itu Allah menghalangi manusia dari sholat. Tidak sholat. Tapi sholat bukanlah sekedar sholat. Tapi sholat yang ditegakkan dengan penuh penghayatan bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi telah kita sebutkan ayatnya, tapi ada baiknya dibaca sekali lagi. Bagaimana menyebarkan kebencian di antara manusia, yaitu iblis menghalangi manusia dari sholat. Telah kita baca tadi, baca sekali lagi, surah 5 ayat 91. Silakan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti? Tidakkah kamu berhenti? Setan menghalangi kamu dari dialog dengan Allah. Para dialog dengan Allah, sholat, itu bukan semata-mata dialog. Dia adalah mengasah kompas batin kita untuk menghadap kepada tujuan yang benar. Itu makanya sholat, kita harus menghadap kiblat. Itu mengingatkan kita, memberikan kepada kita isyarat, sholat itu bagaikan kompas. Kalau orang masih sholat, artinya kompasnya masih aktif. Dia mengarah kepada Allah. Itulah disimbolkan dengan mengarah kepada kiblat. Jadi seperti kompas yang benar, dia akan mengarah ke utara dan selatan. Maka kompas batin yang benar, dia akan mengarah kepada akhirat. Dan tahu di belakangnya dunia akan ditinggalkan. Ada utara, ada selatan. Ada dunia, ada akhirat. Itu orang yang kompas batinnya dengan benar. Dan salah satu cara untuk menghidupkan kompas batin itu adalah sholat. Setan ingin merusak kompas batin itu. Dan Allah ingatkan generasi-generasi mendekati akhir zaman itu banyak mengabaikan kompas batinnya. Seperti diingatkan di surah 19 ayat 59. Pada surah 19, surah Maryam, Allah ingatkan, hati-hati. Sholat itu kompas batin. Jangan diabaikan. Dan iblis seperti tadi disebutkan, menghalangi manusia dari sholat dan terjadi di akhir zaman seperti diingatkan di ayat 59. Surah 19. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Silakan. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Maka mereka kelak akan tersesat. Nah, itu macam-macam alasannya. Sholat itu kan untuk orang dulu. Belum disiplin waktu, belum bersih. Nah, itu dia sebuah penghinaan. Seakan-akan orang dulu tidak tahu kebersihan dan tidak tahu waktu. Kan gitu. Sholat itu menghidupkan kompas batin. Sehingga Nabi Ibrahim di antara doa pilihannya adalah, ya Allah, jangan sampai aku dan anak cucuku mengabaikan sholat. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Mari kita lihat doanya di surah yang sama, surah Ibrahim, ayat 40. Surah Ibrahim memuat doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu Allah tertera di ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan, kami perkenankanlah doa-doaku. Untuk kata-kata sholat, Ibrahim menegaskan, perkenankan ya Allah doaku ini. Seakan Nabi Ibrahim mengingatkan kita, jangan sampai abaikan sholat, karena itu mengasah kompas batin untuk selalu menuju kepada Allah, untuk meraih anfal. Itu yang kedua, yang terakhir, pesan di anfal ini, yang terakhir, cara mendapatkan anfal. Setelah pertama tadi, miliki hati yang cinta kepada Quran. Yang kedua, tegakkan sholat dengan tulus, hayati makna sholat. Yang ketiga adalah tumbuhkan kepedulian sosial. Bahasa Qurannya infak. Infak dengan tulus. Pada surah Al-Anfal, tentang sholat dan infak, itu disatukan di ayat 3. Alladzina yuqimuna shalah. Silakan. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi yang kedua tadi sholat,
itu ada di ayat 3 surah Anfal, sedangkan infak itu juga ada di ayat 3 surah Anfal. Nah, setan berusaha menghalangi manusia tentang infak yang benar ini, sehingga ada orang yang berinfak, tapi rupanya infak untuk ke neraka. Padahal infak tadi, infak itu supaya kita meraih surga. Tapi ada orang yang salah dalam infak, sehingga berinfak, tapi mengantarkannya ke neraka. Di surah 8, di surah Anfal yang sedang kita kaji, itu tertera di ayat 36. Setelah ayat 35 menjelaskan sholat yang diabaikan, maka ayat 36 menjelaskan tentang infak yang salah. Ada baiknya kita baca mulai ayat 35 sebagai peringatan dari poin yang kedua. Silakan. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ya, jadi nggak sholat. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesali sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Nah, 35 bicara tentang sholat yang diganti dengan bentuk yang lain. 36 menjelaskan tentang infak yang salah penempatannya. Infak kepada hal-hal yang dibenci Allah disebut istilah juga dengan infak. Karena infak itu artinya belanja, memberikan dana. Sekarang masalahnya kemana dana diberikan? Dana diberikan bisa untuk meninggikan kalimat Allah, bisa untuk jalur kebenaran, itulah yang dimaksud Anfal. Tapi orang bisa berinfak, investasi kepada hal-hal yang akan mengarah kepada kesesatan. Itu infak menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi tentang 3 ini, meraih Anfal ini, yaitu dengan pertama, mencintai Al-Quran. Kedua, sholat dengan tulus, dengan penuh makna. Yang ketiga, infak dengan benar. Itu berkali-kali diulang. Mari kita lihat untuk melihat contohnya di surah Al-Baqarah. 3 serangkai ini sering disatukan. Kita lihat surah Al-Baqarah mulai ayat 2 dan 3. Masih surah kedua, masih halaman-halaman awal. Dzalikal kitabu la raiba fi. Silakan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kita lihat ayat 2 berisi Al-Quran, ayat 3 berisi tentang sholat dan infak. Satu lagi sebagai terakhir, surat 35 yang kita baca di awal tadi, tapi ayat 29. 35 tadi sudah kita baca ayat 6-nya. Sekarang kita lihat surat 35 ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Itu awalnya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan pandangan yang tidak akan rugi. Perniagaan, ya, mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Apa bonusnya? Lanjut. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, ayat 29, kitab Allah, Quran, menegakkan sholat berinfak dan dikasih bonus. Allah tambah, maksudnya Allah beri bonus, itulah di A'raf. Demikian kajian kita di surah Anfal ini. Sekali lagi, semoga kita adalah pejuang-pejuang sejati dan dapat meraih kemenangan karena kita selalu mencintai Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak dengan benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita kepada guru kita, mungkin kita beri kesempatan 2 orang atau 3 orang bertanya. Silahkan kepada para jamaah, silakan. Ada, Pak? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sebelumnya kajiannya. Kalau menurut saya ini menarik sekali nih. Terutama masalah membaca Al-Quran dan sholat nih Ustadz. Tapi tiga-tiganya juga saya pikir penting sekali nih. Bagaimana sholat kita bisa benar. Terus terang saya sendiri, saya merasa tidak yakin juga apakah sholat saya sudah khusyuk atau belum. Walau memang terus terang pas pada saat sholat ini, sekarang ini masih, misalnya kita 4 rakaat sholat itu Ustadz, di salah satu rakaat tiba-tiba langsung melayang kemana-mana. Pikiran karena pekerjaan lah apa gitu ya. Terus kalau infak nih Ustadz. Nah infak itu juga saya terus terang agak menarik untuk kita membelanjakan harta kita tuh terhadap yang benar tadi Ustadz sampaikan. Kalau boleh dijabarkan lebih lanjut seperti apa ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama tentang sholat ya. Sholat itu sebenarnya sangat mudah sekali sholat. Kalau kita perhatikan sholat yang 4 rakaat atau apalagi kalau sholat cuma 3 rakaat seperti maghrib atau subuh 2 rakaat, itu sebenarnya fokus sholat itu cuma 1 rakaat atau rakaat aja. Bacaannya sama, berulang aja. Nah, yang padat itu di rakaat terakhir, ya. Sehingga rukun sholat bisa lihat di sana. Jadi setelah takbiratul ihram di pertama itu merupakan rukun. Jadi sholat itu ditandai dengan Allahu Akbar takbiratul ihram, seakan kita melambai meninggalkan dunia karena kita masuk pada audiensi kepada pemilik semesta. Allahu Akbar itu sebagai isyarat Allah yang kita hadapi yang maha besar, sekaligus isyarat dunia kita tinggalkan. Jadi kita masuk kepada suasana transenden, ya. Jadi suasana yang lain dari dunia ini, hendaknya kita menghayati itu. Apabila kita di takbiratul ihram sudah begitu, itu sudah cukup. Berarti kita sudah meninggalkan areal dunia ini untuk masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Idealnya memang setiap kata, setiap gerakan itu kita hayati. Tapi tidak itu sudah kita rasakan semua ya. Pasti dalam sholat tadi itu banyak gangguan. Nah itu udah pasti. Jadi jangan kita khawatir umpamanya ketika sholat pikiran melayang. Itu kalau melayang itu dia setan itu menghalangi gitu. Ada satu anak buah setan yang tugasnya untuk itu memang. Itu tanda kita lagi diganggu. Apa-apa itu abaikan aja. Nabi ketika Isra Mi'raj itu dikejar oleh jin ifrit. Nabi dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ketika Nabi memperhatikannya, kata Jibril, tenang, jangan menoleh, teruskan aja. Kira-kira begitu. Jadi kita sholat kita juga berupa Mi'raj, pasti diganggu sama ifrit. Jadi kalau kita lagi sholat, ingat tadi itu tentang dagang kita kembali. Itu makanya sholat itu di antara hikmahnya ada barnya. Allahu Akbar. Jadi kita nggak larut. Seperti kalau jalan tol supaya nggak larut kan dikasih suasana sehingga kita bisa tersentak gitu juga. Allahu Akbar itu peralihan dari rakaat itu semacam simbol itu. Ganti suasana baru, jangan larut. Allahu Akbar. Jadi ada baiknya untuk sholat itu pertama jangan kecewa kalau itu ada itu biasa, nggak ada masalah. Jadi kalau orang sholat khusyuk itu bukan ditandai dengan nggak ingat apa-apa. Kalau orang sholat nggak ingat apa-apa itu dia bukan sholat, dia pingsan. Itu. Jadi kalau kita sholat kita ingat apa-apa itu bagus memang itu. Masalahnya jangan tertarik kepada ingatan di luar konteks sholat itu. Itu makanya kita tetap tenang saja. Mulailah dengan memperhatikan bacaannya dengan baik. Sedapat mungkin menghayatinya. Sholat kayak kira begitu. Jadi itu nggak ada masalah. Kalau kita ingat apa-apa justru memang ingat. Nabi aja ketika sholat ingat ya. Nabi pernah sholat agak terburu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Waktu pas sholat ingat ada titipan belum kusampaikan. Gitu Nabi bilang. Nabi aja seorang Nabi mengatakan itu. Kenapa agak terburu? Nabi bilang, aku teringat dalam sholat ada amanah belum kusampaikan. Coba Nabi bilang begitu. Jadi berarti kalau kita sholat ingat apa-apa berarti kita nggak khusyuk, nggak gitu. Jadi khusyuk bukan kepada orang yang nggak ingat apa-apa. Itu adalah orang yang menghadap Allah dengan sepenuh hati. Itu definisi khusyuk, itu tunduk kepada Allah. Tentang infak, itu makanya kata-kata infak itu dikaitkan dengan di jalan yang benar. Dalam istilah lainnya, fi sabilillah.
Mari kita lihat salah satu ayat, yaitu surah 2 ya. Surah 2, 261. Langsung saja 262-nya lah, biar lebih pendek. Itu tentang infak. Untuk Al-Baqarah itu diberikan fokus yang khusus ya di ayat-ayat terakhir, tapi kita ambil salah satu saja, yaitu surat 2, 262. Jadi baca terjemahnya, alladzina yunfiquna fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Yang kita garis bawahi adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Makanya pertanyaan di akhirat itu adalah, kau infak ini itu kemana? Fima anfaqo, di mana kau infakkan, di mana kau berikan, di mana kau gunakan hartamu itu. Di jalan Allah, maksudnya jalannya benar atau jalan nggak benar. Jalan nggak benar itu contohnya investasi buat tempat pelacuran, investasi untuk membuat perjudian, kira-kira gitu. Jadi kepada yang nggak benar, itu dia infak di jalan nggak benar. Jadi ringkasnya adalah infak untuk hal-hal yang membuat manusia lupa kepada Allah, infak kepada hal-hal yang membuat maraknya perjudian, maraknya tadi minuman keras, itu termasuk itu. Karena misi setan itu. Dengan judi dan minuman keras, setan bermaksud, jadi kalau kita infak ke sana, berarti kita satu misi dengan setan. Itu dia tadi itu. Infak, tapi mengarah kepada neraka, karena sejalan dengan misi setan. Jadi berinfak untuk hal-hal yang Allah larang, itu sama dengan berinfak untuk menyokong kegiatan atau misi setan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih tadi penjelasan Pak Dr. Junaidi. Ya. Barangkali karena waktu juga nggak ada juga pertanyaan. Terima kasih tentu kita sampaikan kepada guru kita. Insya Allah ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Silakan Bang. Ya, baiklah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Kita tutup yang bersama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.